Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me,
buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online pada hari ini. Saya percaya Tuhan boleh menyertai ibadah kita pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa beribadah secara on-site, tapi kita percaya ada kerinduan dalam diri kita untuk kita boleh bersama-sama pada pagi hari untuk menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan setiap kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesehatan. Dan terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan setiap jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hari Jumat Tuhan, kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini mengambil Alkitab kita atau gadget kita. Mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita pada hari ini saya beri judul karakter Kristian atau Kristian karakter. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-7, Allah sedang memberikan satu pengajaran yang luar biasa kepada kita semua. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sedang memberikan pengajaran kepada para pendengarnya dan para muridnya. Saudaraku, Allah sedang mengajar tentang bagaimana harus kita berdoa, bagaimana kita harus memberi, bagaimana hidup kita tidak usah khawatir dengan apapun juga, bagaimana kita harus berpuasa, saudaraku. Dan pada ayat Matius pasal ke-7 ini, ada satu perkara yang
luar biasa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua pada pagi hari ini, saudaraku. Saudaraku, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang 7 ayat yang ke-16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudaraku, Allah sedang memberikan satu pengajaran yang luar biasa kepada para pendengarnya pada waktu itu. Dikatakan bahwa dari buahnya lah kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan, saudaraku. Ketika saudara berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka seharusnya hidup kita ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan itu dengan tegas, dengan keras, Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ini, bukan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan saja, itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, dikatakan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana kehidupan kita ini yang boleh memuliakan Tuhan, saudaraku. John Maxwell pernah berkata di dalam bukunya, saudaraku, John Maxwell ini adalah seorang motivator dan penulis buku tentang kepemimpinan, pernah berkata bahwa jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dikatakan, dan janganlah bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Artinya, saudaraku, begitu pentingnya karakter di dalam kehidupan manusia. Kalau karakter kita baik, maka akan menghasilkan kehidupan yang baik pula. Dan kalau karakter kita buruk, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang buruk, saudaraku. Jadi, apa yang dimaksud dengan karakter Kristen, saudaraku ya? Karakter menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan adalah watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Jadi karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang itu melakukan segala sesuatu itu tergantung daripada karakternya. Sedangkan Kristen, saya katakan bahwa sebutan bagi seorang yang telah menerima Tuhan dan juru selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter Kristen adalah bagaimana hidup kita ini, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Pada abad ke-18, saudaraku, ada orang yang meneliti tentang dua keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang tidak bermoral, keluarga yang mabuk-mabukan kehidupannya, saudaraku, bernama Max Jukes. Dan keluarga yang kedua adalah keluarga yang saleh, keluarga yang beriman, keluarga yang takut akan Tuhan, bernama Jonathan Edwards, saudaraku. Menurut penelitian dari kedua keluarga ini, saudaraku, dikatakan keluarga Max Jukes menghasilkan keturunan kurang lebih ada 1.000 lebih keturunan dari Max Jukes ini. Tapi di antara keturunan itu, saudaraku, dikatakan 300 orang masih muda, saudaraku. 100 orang di penjara, dan 190 orang menjadi pelacur, dan 100 orang peminum berat atau pemabuk. Sedangkan keturunan dari Jonathan Edwards, saudaraku, kurang lebih ada 700 keturunannya. Di antaranya dikatakan bahwa 300 menjadi pengkhotbah,
65 orang menjadi profesor di universitas, 3 orang menjadi pejabat pemerintah, 13 orang menjadi penulis, dan 1 orang menjadi presiden. Artinya saudara itu, kita lihat dari penelitian ini bahwa karakter yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi karakter yang buruk akan menghasilkan kehidupan yang buruk pula dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana karakter Kristen itu ada dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tentu saudaraku, pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat satu tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang memiliki karakter yang luar biasa dalam kehidupannya. Karakter yang memuliakan Tuhan. Kurang lebih saudaraku, kita akan belajar 4 perkara yang dimiliki oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Sehingga Yusuf berkenan kepada Tuhan dan juga berkenan kepada manusia. Itu. Yang pertama saudaraku, kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-37 ayat yang kedua. Dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kabar pada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf senantiasa menjaga kehidupannya yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua tadi yang kita baca, saudaraku, sejak mudanya saudaraku Yusuf dikatakan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kita baca tadi dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua bagaimana Yusuf memberitahukan kepada ayahnya tentang kejahatan daripada saudara-saudaranya. Artinya saudaraku, ada kehidupan yang berbeda dari Yusuf sejak muda. Yusuf adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, sedangkan saudara-saudaranya dikatakan orang-orang yang melakukan kejahatan, saudaraku. Saudara bisa lihat ketika Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara itu? Seharusnya saudara-saudaranya akan dukung apa yang dilakukan oleh Yusuf. Oleh karena mimpinya itu bukan ingin mencelakakan saudara-saudaranya, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara pada Yusuf? Mereka merasa direndahkan oleh karena mimpi yang diceritakan oleh Yusuf. Oleh karena itu, saudara-saudaranya berencana untuk menjual dan membunuh Yusuf, saudaraku. Ini saudaraku yang dialami dan diperlihatkan oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Mereka membawa Yusuf ke sebuah sumur dan ingin membunuh Yusuf, saudaraku, pada waktu itu. Yang seharusnya saudara-saudaranya melindungi Yusuf, tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, saudaraku. Sedangkan apa yang dialami Yusuf, saudaraku, ketika Yusuf ada di dalam pembuangan, saudaraku, oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Sampai ketika Yusuf sudah berhasil dalam kehidupannya, saudaraku. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, saudaraku, Yusuf tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf justru mengasihi saudara-saudaranya. Artinya saudaraku, Yusuf menjaga sejak mudanya, Yusuf menjaga kehidupannya supaya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Bagaimana dengan kehidupan kita pada pagi hari ini, saudaraku? Apakah kita merasa iri? Apakah kita merasa tidak suka ketika kita melihat seseorang atau orang lain lebih berhasil daripada kita, saudaraku? Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Mereka iri oleh karena Yakub, bapaknya, lebih mengasihi Yusuf daripada mereka, saudaraku. Apakah itu yang menjadi hambatan kita ketika kita merasa
diperlakukan tidak adil oleh orang lain, saudaraku. Bagaimana sikap kita, saudaraku? Bersikaplah seperti Yusuf yang walaupun menerima perlakuan yang tidak baik di dalam kehidupannya, itu tidak membuat Yusuf menyalahkan dirinya sendiri, saudaraku. Tapi dia percaya ada rencana Allah di dalam kehidupannya, saudaraku. Walaupun dia harus mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, tapi Yusuf percaya bahwa ada rencana Allah di dalam kehidupannya yang Tuhan rindu untuk memproses kehidupannya, saudaraku, supaya hidupnya senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari, saudaraku, siapkan hati kita, sediakan hidup kita, saudaraku, untuk diproses oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang itu membuat kita kecewa, walaupun hal itu membuat kita sakit, saudaraku, karena perlakuan mungkin yang tidak adil dalam kehidupan kita. Tapi kita mau menjaga kehidupan kita senantiasa supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Jadikan, saudaraku, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang melimpah dalam kehidupan itu adalah suatu rencana Allah dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin hari, tiap hari semakin memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Allah tahu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari, saudaraku, jangan kita cepat kecewa, jangan kita cepat merasa minder, saudaraku. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya kita peroleh dalam kehidupan kita, saudaraku. Tapi mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita belajar terus diproses oleh Tuhan. Kita belajar menyediakan hati kita diproses oleh Tuhan. Terus semakin hari kita boleh semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan, saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasalnya 6 ayat yang 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara menyadari bahwa kita ini sudah dibeli oleh Kristus, kita adalah milik Tuhan, maka seharusnya hidup kita ini, saudara, kita persiapkan hidup kita ini sebaik-baiknya supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, Yusuf memberi gambaran tentang bagaimana dia sudah dijual kepada Potifar. Karena itu, saudaraku, Potifar memiliki hak penuh terhadap Yusuf, saudaraku. Dan Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa karena pada waktu itu dia menjadi budak. Tapi, saudaraku, dia mau melakukan yang terbaik kepada tuannya, saudaraku. Dan seharusnya, saudaraku, kita sudah dibeli oleh Tuhan, oleh darah yang mahal, saudaraku. Dan kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Karena itu, mari kita berikan hidup kita yang terbaik, yang berkenan, saudaraku, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, saudaraku, firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari, saudaraku, tiap-tiap hari kita menjaga kehidupan kita, saudaraku, dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kita tiap-tiap hari menjadi kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman yang kita lakukan itu. Dengan siapa kita bergaul pada pagi hari ini, itu akan mencerminkan bagaimana kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, saudaraku, maka lama-kelamaan hidup kita juga akan tidak benar. Tapi kalau hidup kita tiap-tiap hari bergaul dengan firman Tuhan, maka saya percaya seluruh hidup kita tiap-tiap hari akan menghasilkan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mempusatkan hidup kita kepada Tuhan, itu akan menjadikan hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari, saudaraku, siapkan hati kita tiap-tiap hari. Mari kita bergaul tiap-tiap hari dengan firman-Nya. Tiap-tiap hari kita membaca firman Tuhan. Tiap-tiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Supaya semakin hari karakter kehidupan kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kita melihat dari kehidupan Yusuf. Di dalam Kejadian ke-39, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir,
pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang kedua, saudaraku, Yusuf melakukan yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik, saudaraku, dalam kehidupan kita, saudaraku. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dan sikap yang paling menonjol dari kehidupan Yusuf adalah sikapnya yang selalu, saudaraku, menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan sangat baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, saudaraku, Tuhan yang membelinya. Yusuf, saudaraku, melakukan segala pekerjaan yang ditugaskannya kepadanya dengan baik. Do the best, saudaraku. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, saudaraku. Yusuf melakukan dengan baik segala pekerjaan yang dipercayakan olehnya, saudaraku. Walaupun, saudaraku, dia ada di dalam pembuangan, walaupun dia berstatus budak, saudaraku, tapi tidak mengurangi rasa dia untuk memberikan yang terbaik kepada tuannya. Karena itu, saudaraku, pagi hari ini, saudaraku, apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan, saudaraku, berikan yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Sikap seperti ini sangat-sangat disukai oleh Tuhan dan disukai oleh banyak orang, saudaraku. Sikap yang selalu memberikan prioritas yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Itu sangat berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak pernah meremehkan dan melalaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi segala pekerjaan yang diberikan kepadanya, saudaraku, dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Seharusnya ini menjadi sikap kita sebagai orang percaya, saudaraku. Bahwa sekali lagi, bahwa kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Karena itu mari kita juga memberikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan bagi kita satu pelayanan, saudaraku, mari kita kerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Tanpa kita bersungut-sungut, saudaraku. Tanpa kita mengeluh, saudaraku. Tapi kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf di dalam kehidupannya, saudaraku. Ketika dia ada di penjara, ketika dia ada di rumah Potifar, saudaraku. Ketika dia menjabat sebagai orang nomor 2 di Mesir, saudaraku. Semua dia lakukan yang terbaik. Sehingga Tuhan boleh memberkati kehidupan Yusuf dimanapun dia ada, saudaraku. Ketika dia di rumah Potifar, diberkati dengan luar biasa, sehingga dikatakan dipercayakan kehidupan Yusuf dipercayakan untuk mengurus seluruh rumah tangganya Potifar. Ketika dia ada di penjara, kepala penjara memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus penjaranya. Dan ketika dia ada di Mesir, saudaraku, menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia melakukan segala sesuatu dengan yang baik, saudaraku, dan memberikan yang terbaik, sehingga Tuhan boleh memberkati kehidupan Yusuf. Pagi hari ini, saudara, mari, saudaraku, kita berikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan.
sehingga Tuhan boleh berkenan kepada kita dan Tuhan boleh memuliakan kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-44. Dikatakan, engkau menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudaraku, tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf bahwa ia akan diangkat menjadi penguasa Mesir dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pernah, saudaraku, Yusuf berpikir kayak rasa tidak pernah, saudaraku. Ketika mimpi itu dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, mungkin dia sudah melupakan mimpinya itu, saudaraku. Oleh karena keadaannya di alami Yusuf tidak sesuai dengan apa yang menjadi mimpinya, saudaraku. Tapi, saudaraku, kita melihat Yusuf adalah orang yang konsisten dalam kehidupannya, saudaraku. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan harus buat, saudaraku. Walaupun sepertinya tidak mungkin dia akan menjadi orang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu, saudaraku. Oleh karena keadaannya pada waktu itu dia adalah seorang budak di rumah Potifar, saudaraku. Dia juga difitnah oleh istri Potifar sehingga dia masuk penjara. Rasanya tidak mungkin Yusuf bisa menduduki posisi menjadi penguasa di Mesir. Mungkin kita juga berpikir bahwa bagaimana mungkin kita bisa melakukan A, melakukan B, melakukan C dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Tapi, saudaraku, Yusuf berfokus pada kehidupannya ketika dia ditempatkan di rumah Potifar. Dia fokus, dia bekerja dengan sebaik-baiknya, saudaraku, melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Dia tidak menjadi orang yang patah semangat, saudaraku. Dia tidak menjadi orang yang kehilangan harapan, saudaraku. Ketika dia dipenjarakan, itu pun tidak menjadikan Yusuf menjadi orang yang patah hati, saudaraku, atau patah semangat. Dia tetap berfokus dalam hidupnya, melakukan yang baik kepada setiap orang yang ada dalam kehidupannya, saudaraku. Pada hari ini, saudaraku, mungkin kita berkata, saya ini hanya seorang karyawan, saya ini hanya seorang pekerja, saya ini tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, mari kita lakukan apa yang bisa kita buat bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita ketika kita setia pada perkara-perkara yang kecil, saudaraku. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Lalu itu, saudaraku, pada pagi hari ini kita belajar daripada Yusuf. Dia belajar setia, dia belajar fokus pada hidupnya, saudaraku. Dan Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan memberkati kehidupan Yusuf, saudaraku. Oleh karena Yusuf adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, mari kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Talenta apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan kita berikan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, saudaraku, itu menjadi kenyataan oleh karena ada berkat Allah dalam kehidupan Yusuf. Dan Allah boleh mengangkat kehidupan Yusuf sedemikian rupa. Dan Allah pakai kehidupan Yusuf
secara luar biasa. Di persiapannya Yusuf, saudaraku, bukan hanya menjadi berkat bagi bangsa Mesir, tapi juga bagi saudara-saudaranya. Karena pada waktu itu, saudaraku, ketika terjadi kelaparan, Yusuf boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang datang ke Mesir pada waktu itu boleh diberkati oleh karena Yusuf, saudaraku. Karena itu mari, saudaraku, berikan yang talenta apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Karunia apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai karunia itu untuk memberkati banyak orang. Banyak orang boleh diberkati oleh karena kita, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, di dalam yang keempat, saudara, kita lihat ada nilai-nilai kehidupan yang dimiliki Yusuf, saudaraku. Dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang berintegritas, seorang yang memiliki tanggung jawab dan memiliki prinsip-prinsip hidup yang baik. Berintegritas terlihat dari setiap tugas, dikatakan, yang diberikan kepadanya selalu diselesaikannya dengan baik. Itu nilai-nilai kehidupan yang dimiliki oleh Yusuf, saudaraku. Yang kedua, dia adalah seorang pemaaf dan tidak pendendam. Walaupun sering diperlakukan dengan tidak adil, tetapi Yusuf selalu memberikan maaf kepada setiap orang-orang yang berlaku tidak adil kepadanya, saudaraku. Orang-orang yang sudah menyakitinya, yang tidak sedikit pun keinginan dari hati Yusuf untuk membalas perlakuan orang-orang yang sudah menyakiti hatinya, saudaraku. Bahkan saudara-saudaranya pun, sekalipun, saudaraku, yang sudah membuang dia, yang ingin membunuh dia, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaraku, ada kasih yang begitu luar biasa dalam hidup Yusuf untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yang ketiga, saudaraku, nilai-nilai kehidupan yang dimiliki Yusuf, dia memakai setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Karunia hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, saudaraku, dipakai untuk memberkati banyak orang, sehingga bangsanya dan rakyatnya pada waktu itu diberkati oleh karena Yusuf, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, sekali lagi, karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita? Pakailah semua karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk memberkati banyak orang, saudaraku. Kesimpulannya, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini, Christian karakter adalah sikap hidup orang percaya yang hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan, selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selalu hidupnya konsisten, saudaraku. Selalu mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Dan selalu hidup mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya,
Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita mengucap syukur di akhir ibadah ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur
Biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjamah kehidupan kami. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang semakin hari boleh semakin diurapi oleh Allah saja. Oleh karena itu beri kepada kami Tuhan kekuatan. Mampukan kami untuk kami boleh memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Kami boleh setia di ladang Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Kami boleh mengerjakan terbaik hanya bagi Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa, biar kiranya Tuhan saja yang menjamah setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini. Beri kepada kami kekuatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan saja yang memberi kepada kami kekuatan, hati yang semakin percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan saja, kekuatan hanya datang dari Tuhan saja. Beri pada kami hati yang terus terpaut hanya kepada Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang boleh dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada setiap orang saja ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami semua saat ini. Jadikan kami hamba-hamba yang boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang Kau pakai dengan luar biasa. Kemanapun kami melangkah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga percaya pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kami diluputkan daripada segala mara bahaya, dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan perlindungan daripada Allah saja menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami berdoa biar kiranya jamahan Tuhan memberi kepada kami terus kekuatan untuk kami boleh melangkah dan meyakini, memiliki iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja, bahwa keselamatan, kekuatan, kasih setia hanya datang dari Tuhan saja. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya bahwa Allah yang selalu menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan yang selalu menjamah kehidupan kami, dan Engkau Allah yang selalu memberkati setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.